Ada rekaman saya lihat. Nah, Dokter O, urusanmu dengan saya belum selesai. Aja. Dan berapa duit dari Kasih paham dong. dari saya, berapa miliar yang sudah masuk ke rekening? Miliar. Ingat berapa, Bang? Dan si Fadel katanya ganti pengacara si ini. Oke guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Jadi di sini ada yang lagi trending, yaitu antara permasalahannya Dr. Oki sama Rasman. Nah, di sini saya bakal ngejelasin juga teman-teman. Dan ada lagi video press conference yang lumayan viral juga, yang bener-bener Rasman disekakmak banget sama Dr. Oki sama Nikita Mirzani. Waduh, Rasmannya Pak Rasman gitu maksud saya ya. Sorry banget tadi nyebutnya agak kurang sopan. Aduh atuh ya. Oke, kita buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga tuh like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Gue sebenarnya kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke teman-teman, jadi saya bakal jelasin, dan ini sumbernya dari channelnya Dr. Oki ya, akun TikToknya. Nah di sini kita coba bahas awal mulanya kenapa sih Rasman bisa bermasalah dengan Dr. Oki. Di video awal ini ada wartawan yang nanya nih ke Fadel tentang Dr. Oki. Pasti kebenarannya di DM sama Dr. Oki. Gimana Fadel kebenarannya? Katanya sudah membujuk. nanya apa? Bang, kemarin Dr. Oki bilang sudah memberikan masukan ke Fadel via DM. Seperti apa sih Fadel kebenarannya Dr. Oki itu? Bagi Fadel, Dokter Oki tidak penting. Ya. Omongin dulu Bang. Penting bagi dia loh. Dia sudah ngomong ke saya perwakilannya. Dari Fadel ada ngomong, ada banyak Fadel. Nah, tuh. Dan ini di sini Dr. Oki buat statement guys seperti ini. Menurut saya jadi lawyer itu harusnya buat adem. Ini kok malah gitu, buat statement yang buat klien terkaget-kaget. Isi DM-nya kan sudah dibacain dan ditunjukin ke kamera wartawan. Kalau saya tidak berkenan, gimana nasib klien abang? Rasman pengacara hebat, kena kan? Makanya main itu pakai taktik abangku sayang. Jadi si Rasman ini membuat kesalahan fatal, harusnya dia biarin menyampaikan, karena di sini mau nggak mau Dr. Oki emang udah terlibat cukup lama guys. Karena Dr. Oki itu udah ngechat Fadel, dan ya Fadel juga udah merespon padahal ya DM-nya Dr. Oki. Karena sosok Dr. Oki ini pengen jadi tim penengahnya antara Nikita Mirzani dan Loli. Sama si Rasman malah nggak dibantah. Gak usah bahas Dr. Oki, kan jadi memperkeruh suasana ya. Kita lihat satu komentar netizen, Rasman aslinya bingung itu sama masalahnya si Fadel. Benar. Ini kayaknya membuat permasalahan Fadel jadi makin ribet ya. Gak dicari tahu dulu, harusnya dicari tahu dulu siapa Dr. Oki. Ini sangat penting. Next. Ada rekaman saya lihat. Nah, Dokter O, urusanmu dengan saya belum selesai. Aja. Dan Dokter O, urusan kamu dengan saya belum selesai. Di sini seakan-akan si Rasman menantangin Dokter Oki teman-teman. Dia belum tahu sih kenapa dia bisa buat statement seperti itu. Dia belum tahu siapakah sosok Dokter Oki ini gitu kan. Nah ini masalahnya nih. Di sini Dr. Oki buat statement seperti ini. Abang duluan yang diduga nantangin ya bang. Bukan bertanya biasa tapi diduga nantangin. Sekarang abang minta jangan disangkut pautkan lagi, karena abang tahu saya tipe selama ini diam, disakiti orang diam. Kali ini saya speak up. Abang saya. Berapa miliar dana yang pernah abang rasakan dari transferan saya bang? Nah lo ini dana dibuat cek kesehatan, dana buat acara di kampung. Oh iya, buat isian rumah abang dijaga Karsa juga CTF 100 juta. Tiba-tiba kok abang diduga lupa ingat siapa saya bang? Dr. Oki pernah menjadi ini ya, kerjasama mungkin, dan nggak tanggung-tanggung bayarannya miliaran guys. Nah kita lihat komentar netizen. Kasus nih, Rasman udah terima miliaran tapi mendadak lupa ingatan. Maksudnya apa? Bang Rasman ini minta dibiayain hidupnya.
Kok banyak banget dapat transferan 1 miliar. Wow, miliaran cuy ya. Tiap detik menit cuma pantengin IG, TikTok Dokter Mail sama Nyai, nggak apa-apa boros kuota juga gaspol dok. Nah ini tiba-tiba si Rasman ini lupa ya sama Dokter O. Ya bahkan nggak tanggung-tanggung, jadi dari Instagram Rasman ini buat banyak video guys ya. Ini salah satu videonya nih, ini banyak video yang ngebahas Dokter Oki guys. Nah di sini kalau kalian lihat statementnya sedikit aja kita bacain karena saya agak mager bacanya banyak banget. Ini peringatan keras dan pedas dari dokteran untuk si Dokter O yang dengan sombongnya seolah membayar semua kepentingan hidup dokteran. Wah, ya. Di sini dia buat statement seperti ini guys. Singkatnya aja ya. Ini udah saya rangkumin teman-teman. Rasman ini tidak pernah takut dengan siapapun, apalagi kau. Aku juga nggak takut sama bang. Nggak takut bang. Udah, Rasman malah nantangin kan di klarifikasi itu. Saya tuh nggak pernah takut sama kau ya. Ditantangin pula Dokter Oki. Dikira kucing ternyata macan ya. Nggak ada yang takut sama abang itu, seluruh Indonesia ini aja nggak ada yang takut sama abang. Aku pun juga nggak takut sama abang. Bang, selemah lembutnya aku yang abang katain melambai, aku aja nggak takut sama abang. Bang, masih ingat Dokter Richard? Masih ingat Dokter Richard? Udah banyak kan abang pelorotin duitnya. Dokter Dipelorotin. Reza Gledis, Baru tahu Dokter sih. Farah, terus juga dokter yang di Aceh, terus juga Dokter di Aceh. Herlin Kenza. Herlin Terus siapa lagi Kenza. ya? Aku banyak loh bang, list-listnya siapa-siapa aja kalau mereka speak up. Habis loh bang, karir abang. Diancam Jadi balik. lagi. Gila gokil. Udah, fokus. Nggak takut bang. Bang. I love you. Oke, kita coba lihat komentarnya. Cepet panggil Dennis, gue butuh Dennis vs Rasman part 2. Oke, jadi emang si Rasman ini pernah ada masalah sama si Dennis ya. Bahkan Dennis gak tanggung-tanggung bilang botak gitu kan. Wah itu viral banget dan itu kita udah reach juga ya. Udah lama banget tuh kasusnya. Next, Rasman bertanya, tanya siapa? Dokter Oki tanya. Candu banget sama suara Nick Mir. Dan oh ya ngomongin Nick Mir, jadi emang Nick Mir pernah bela Dokter Oki ya. Nah, di salah satu postingan story Nikita Mirzani yang hashtag 172, Rasman, kamu bertanya, Dokter Oki Pratama itu siapa? Dia dokter kecantikan yang punya bening klinik Jakarta dan kliniknya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan dia bos saya plus papa BMs Mitopora. Ini adalah keluargaku walaupun kita tidak sedarah. Papa BEMS ini nggak pernah pansos ke saya, malah saya yang minta untuk Dokter Oki mendampingin saya agar ada yang bisa menengahkan saya dari kehuru-haraan nanti pas acara penjemputan. Paham sampai sini ya? Nah, lihat. Jadi emang ternyata Dokter Oki ini bukan orang yang sembarangan ya. Dia punya nama, di belakangnya ada Papa BEMS Mitopora guys. Ya gue juga bingung sih kenapa Rasman ini mencari gara-gara sama Dokter O. Padahal kalau dia coba cari tahu dulu nih kasusnya diperdalam, Dokter O ini penting banget ya, yang memulai jadi tim penengahnya antara Nikita dan Lollipop gitu. Pendramaan sama Rasman dimulai. Dari dulu kayak dari kasus ini dulu sebelum menjalani ada lanjut masalah Babak baru nih, Nikita Mirzani vs Rasman setelah Dennis Well tambah personil si Kang Semir. Kalau Rasman mundur, apakah akan diganti Farhad Abbas? Nggak guys, nggak. Kayaknya dia udah ganti lagi pengacaranya karena dia tahu mungkin dia pengacaranya selain Rasman. Dan ini kita dengerin coba di sini Dokter Oki coba membongkar sedikit guys. Abang Kenapa nih jelasin dok? Abang bilangnya nggak usah nyerang pribadi, Nyerang pribadi. nggak usah masuk ranah pribadi, nggak usah Ranah melenceng pribadi. kemana-mana. Kenapa abang kalau seandainya kalau ada dendam pribadi bawa-bawa nama saya? Abang masa lupa sih dengan saya? Bang, saya tanya, Tanya nanya dong. lu berapa duit dari Kasih paham transferan dong. dari saya, berapa miliar yang sudah masuk ke rekening? Miliar. Ingat Iya. berapa bang?
Dana cuma-cuma kayak gini ya bang, dana saya yang memberi dengan cuma-cuma dengan lillahi ta'ala. Wallahi saya beri dengan, saya pengen memberikan abang sebuah bukan saya mau beri langsung sih, abang sih yang minta-minta. Waduh, abang sih yang minta-minta. Waduh, berarti bukan didasarin kerja nih antara kuasa hukum dengan klien. Waduh, Abang sih yang minta-minta dana untuk ini. Apa lagi tuh? sakit, Jelasin, Dok. cek Sakit. kesehatan, cek Cek kesehatan kesehatan. keluarga. Dua. Terus apalagi ya, ingat Dana itu. cuma-cuma. Oh iya, apalagi? abang lagi kena COVID. COVID? Saya lo yang biayain, saya lo yang kirimin oksigen gede-gede. Bang, saya juga yang kirimin obat buat abang. Hampir mau mati lo waktu itu. Hampir mau Tambah dan, petok. ada minta-minta ke abang lo. Lalu abang buat acara. Ah, Rasman nih gak tahu balas budi ya. Udah mau metode tuh, dijelasin udah mau metode pun ditolongin, tidak ingat jasanya. Jadi kasih uang dilupakan. Dari zaman COVID berarti baru dong ya. Baru banget ini, masih seger. Bisa-bisanya lupa ya. Di kampung kan sering banget tuh, hampir berapa bulan sekali buat acara di kampung. Duit siapa? Duitnya nggak kecil loh bang, ratusan juta loh bang, ratusan juta. Ingat nggak? Lalu bang, rumah abang di Jagakarsa, siapa yang ngisi rumah abang itu? Barang-barang di sana, saya transfer 100 juta What? loh bang. Total uang yang saya kasih dengan cuma-cuma itu berapa bang? Abang kok Miliaran. lupa-lupa inget? Sudah kenal nggak? Sudah kenal kan? Udah. Kok tiba-tiba sekarang abangnya melemah, diladenin? Kok tiba-tiba sok-sok ini lemah lembut, diladenin nih bang. Abang tahu Langsung berubah sama ya? saya orang Langsung tipenya berubah. diem, disakiti orang diem, dijahatin orang diem. Enggak buat abang. Enggak ada. Nggak ada. Pokoknya saya harus bela kebenaran. Kalau abang buat cerita, Keren. abang ngomong AIWO, saya kasih tahu isi semua-semuanya. Mau saya kasih tahu juga Apa tuh? tentang Apa tuh? udah ya bang, saya kasih tahu. Sudah diem. Fokus, kan abang bilang fokus. Tapi kalau abang nyebut saya, nggak sampai selesai saya hajar. Ajar dok. Saya kuliti. Kuliti dok. Ya, ingat tuh bang. Saya akan berhenti kalau Nikita nyuruh saya berhenti. Oh. Kalau dia suruh terus kulitin abang, saya kulitin. Atau minta maaf, ya. I love you. Wow. Baru-baru ini dia dikuliti bahwa dia suka main cewek ya, sama cewek-cewek. Sekarang dia dikuliti sama Dokter Richard. Dokter Richard lagi, maksudnya Dokter Oki. Sebut Kak, terus Dokter Richard ya. Rasman Nasution lockout dari TikTok. Takut dia ya. Abang Rasman bertanya-tanya, Dokter Oki dikasih paham tuh ya. Kok sampai mintanya di broadcast kayaknya. Oh my god, mintanya di broadcast. Iya juga ya, tersusun gitu. Mintanya tersusun dari dia sakit ngisi rumah. Oh my god, si Rasman salah sasaran. Dan bener guys, jadi si Rasman buat video klarifikasi gak mau berurusan Dokter Oki. Part 3, Bang Rasman gak mau berurusan sama Dokter Oki lagi guys ya. Adapun urusan Terkait dengan si Dokter O, kita Dokter pikir tidak perlu memperpanjang masalah O. itu. Karena tidak spesifik di kasus ini dan saya punya cara untuk menyelesaikannya. Dan saya yakin bahwa Oh my god. akan memahami sikap dari Dokter O dan klien saya dengan tim saya juga akan memahami sikap terhadap Dokter O. Karena sejatinya Dokter O dengan Ran ini bersahabat sejati jauh sebelum MM berkenalan dengan dia. Bersahabat sejati. Sahabat mana guys yang tidak kenal dengan sahabatnya, bahkan menantang sahabatnya? Sahabat mana tuh ya? Bisa tiba-tiba sekarang kenal ketika mau diungkit semua itu, mau dikuliti bahkan ya. Lanjut. Yang paling baik satu lagi urusan saya, artis AA, artis senior. Kemarin malam nelfon saya, depan keluarga saya, depan tim saya, depan ajudan dan istri saya. Dia bilang, Bang, udahlah bilang sama MM, kita dudukkan aja supaya mereka bersama. Ya, Karena ini masalah artis. cinta dan susah. Tapi demikian tak apa-apa, kita menunggu ya. Dan menunggu insya Allah klien saya. Tapi yang satu saya ingatkan kepada penyidik, Pak Kasat,
Pak Kapolres. Pak Kapolres, sampaikan. Jangan kita melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak bersalah. Falsafah hidup kita jelas. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Oke, kayak ceramah dan quotes terakhir ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita sebagai orang Islam harus menjawab, guys. Yuk kita lihat komentar dari netizen nih. Dokter Oki Pratama ini dia ang. Oke guys, kita sekarang udah masuk ke press conference-nya antara Nikita dan Dokter Oki dan Rasman nih. Jadi 3 orang ya. Untuk masalahnya semoga kalian udah paham nih. Tadi ya udah dijelasin inti permasalahannya. Sampai si Rasman udah minta maaf gitu ya. Minta maaf atau mengakui dia nggak mau bermasalah lah dengan dokter. Oh, oke, lanjut. Bang, tolong ini biar Bang Rasman jelasin dulu Bang ya. Ya, saya jelasin dulu. Bukan, itu ada orang yang bicara dengan teman dia kali. Kalau Iya, Bang. bisa Maaf ya, Bang. dia kedengaran. Kemudian saya ini melayani begini, itulah tandanya saya care dengan teman-teman media. Jadi saya sampaikan tadi ya, Loli itu 5 kali datang ke kediaman 5 kali. NM, ditolak. Pertanyaannya, kalau ditolak, kira-kira Loli siapa yang nampung dia? Harusnya NM itu bersyukur, berterima kasih NM kepada keluarga bersyukur, besar ya. Bajide, keluarganya Fadel. Terus ada Rasman. Nikita nih. NM, Rasman. lu Apa? gini, Apa NM. enggak lu ngomong apa? 5 Ayo. kali datang ke rumah, ditolak. Ayo lah. Itu cerita dari mana? Cerita dari NM ya. Cerita dari mana? Ini cerita Rasman? ini kemarin disampaikan oleh Fadel di preskon saya. Iya. Dia mengatakan 1 kali, 2 kali itu mereka yang antar, 3, 4 kali. Katanya kamu tidak terima, Nikita. Nah, setelah itu mereka ini, si Loli ini nangis. Dia nggak tahu dia pergi. Lalu kemudian dibawalah ke apartemen, di bawah pengawasan kakak iparnya Fadel, keluarganya si Martin. Begitu. Berarti benar dong, satu keluarga bersekongkol. Loh, kok bersekongkol? Tapi kamu tolak. Kebayang nggak kalau misalnya Gimana? Sekarang gini ya, Rasman Oke. dengar ya. Ini dari klarifikasi Rasman sih berusaha menyudutkan Niki. Oke. Gimana penjelasan Niki? Jelasin. Sebelum ngambil kasus ini, sebelum ngambil case ini, lihat dulu nggak berita-berita yang sudah beredar, lihat nggak video-video gue yang sudah beredar. Kan gue Udah. bilang itu Udah. anak balik tapi ada orang, siapa yang mau bukain pintu? Berarti benar kan selama ini bahwa dia itu datang bukan karena atas keinginannya. Buktinya semua videonya ada kan. Buktinya setiap anak itu datang ke rumah gue, ada videonya kan. Berarti apa? Berarti itu anak dalam tekanan. Kok jadi lawyer nggak pinter sih? Dari situ aja udah ketahuan bahwa itu anak datang bukan karena keinginannya, tapi ingin datang supaya bisa dilihatin ini videonya gue sudah datang. Betul kan? Nggak salah dong kalau saya menolak. ini gini, ini saya lihat ada Dokter Oki juga. Ini bagus ini. Enggak, lagian Bagus ya? Rasman, nggak ngerti gue. Lu sendiri Ada dokter Oki bagus. Kemarin dihujat-hujat dokter Oki sama dia. Sekarang bagus dari dokter Oki. yang bilang dari awal, jangan bawa Saya suka kerana ini. pribadi. Tapi tiba-tiba di sela-sela preskon lu bawa Dokter Oki. Nah. Nggak lama lagi, lu bikin lagi feed itu di IG lo tuh ya. Iya, Lu bilang Adi. katanya ada artis senior. Sekarang gue mau tanya, siapa artis senior yang bilang katanya mau ngawinin, yang bilang katanya suruh kawinin tuh anak? Bukan mau ngawinin dengan anak dia nih kita. Dia menyarankan, Bang, barusan Ngapain disaran-saranin? Itu anak Gini, masih gini. dulu di bawah umur. Itu anak Dengerin. anak saya, nggak ada urusannya sama orang dengar jalan-jalan itu dulu, kawin. dengar dulu. Gue penasaran nih guys, artis siapa yang nyaranin si Loli dinikahin aja sama si Fadel gitu. Senior lagi, artis siapa itu? Kalau ketahuan abis deh dicocer sama Nikita ya. Dengar dulu. Barusan dia telepon lagi di depan tim saya di Medan ini. Baru 20 menit. Artis itu ngomong. Maksud dia itu gini, Bang. Gimana tuh Udahlah, Bang, maksudnya? tunggu aja dewasa si Loli. Mereka udah cocokkan aja, nikahkan aja sampai dewasa. Gitu.
Enak Artisnya bener. itu, artis itu Siapa artisnya? Siapa Ah. sebut namanya? tidak boleh karena dia minta di ini. Lu juga Rasman, kadang-kadang juga suka aneh, ya. Gak pernah fokus sama persoalan yang sedang lu jalani ini. Iya bener juga, kok kita jadi ngomongin artis senior. Pusing juga pala saya dengerinnya. Orang kan pengen bahas loli, jadi ngomongin artis senior yang gak diketahui siapa namanya. Ah, Kenapa melenceng kemana-mana? Ini gue nggak tahu ya. bener-bener. Dasar apa lu tuh sampai ngambil case ini tuh gue nggak tahu. Cuma gue mah positif Bener, thinking aneh-aneh aja. aja. Mungkin karena lu udah nggak ada pekerjaan, biar masuk ke media lagi. It's okay, it's Oh my fine, ya. Tapi jangan Nyangkut salah ya itu. Rasman ya. Ini kasus bukan cuman ini tuh bukan sekedar kasus cinta-cintaan. Ngerti nggak? Tahu. Iya. Terus ngapain lu bilang Tahu. gini? Backingannya Nikita siapa? Gak perlu pakai backingan ngelawan lu, Rasman. Waduh. Gini, kan aku nggak bilang, aku kan disampaikan orang ke saya. Itu di feed lu kan jelas itu. Backingannya Iya, siapa dengerin segala dulu. macam. Kamu Kan pura-pura lupa ingatan lagi dia. Barusan Dokter Oki dilupain, sekarang lupa ingatan dia pernah ngomong kayak gitu. Siapa backingan kita? Baru dia pernah bilang dia. Jejak digitalnya saja ada. Yang belakang aja ketawa-ketawa nih guys. kamu ngomong terus, aku ngomong dong. Aku layanin kamu loh, NM. Lah, di M. kan udah nyerocos. Sekarang gue yang nyerocos dong. Bentar dulu bang, abang biar Nikita dulu. Nah. Ya udah, Aduh. silakan. Langsung anteng kan? Jadi kemarin nyerocos. Pakai bikin di feednya. Siapa backingannya M? Gak perlu. Gue gak perlu pakai backingan. Gak perlu. Oke, sekarang Dari gini. awal udah dikasih Terus tahu gini, makanya. NM, Nikita, Apa ya, sekarang Rasman? dengerin dulu. Sekarang Fadel jatuh cinta dengan Loli. Loli jatuh cinta dengan Ini kita apain? Kita mau gimana ini nih orang? Lu kan Nah, Jess. Bang, jangan nggak ada ceritanya itu mereka apa bergabung lagi cinta-cintaan? begitu. Apa Oke. cinta-cintaan? Kalau lelaki yang baik itu tidak merusak anak perempuan Ini orang, gitu, bener. Bang. Ini kita Oke. ngomong substansi ya, Bang. Kalau kita berdua Ya, kan ya. Oke. urusan kita berdua. Gini, mana yang mau anaknya diaborsoy gitu kan, terus dinikahin kan? Ya ada isu yang dimana anaknya hamil, terus anaknya diaborsoy. Mana ada emak yang ngizinin si Rasman ini pura-pura menjodoh-jodohkan, terus ada artis senior kan, pembahasannya jadi aneh gitu. Ya, jangan artis senior itu Rasman. Jangan-jangan itu hanya perkiraan saya, dugaan saya ya. Apa aja. Ya. Sekarang gini, kalau memang begitu, mari kita bersepakat. Nikita fokus pada pembuktian apa yang dilaporkan oleh Nikita di Polres Jakarta Selatan. Ini pinter Saya nih baru. fokus ke Alah, pembelaan dari kami awal terhadap lu Fadel. itu udah gak ada Nggak. fokusnya. Sekarang kita deal ya, Nik Rasman. ya. Deal ya, di situ kita fokus. Jangan Bang, sekarang Dari dealnya awal gak seperti fokus-fokus, itu, ya tapi bener. Dealnya- kemarin abang berkomentar lagi tentang ada artis senior yang mau mengawinkan, jadinya Ya, abang kedua bang. nanya. Nah, kedua Oke, nanya, bukan siapa mengawinkan. Nikita Mirzani? nyaranin ke saya. Tunggu 16 tahun itu jadi 17-18 tahun baru Nggak, dijodohkan. Mas. Nggak usah disampaikan itu, habisnya kan anak. Rasman. Gue saja sampaikan. Ini gak usah disampaikan, saya juga pusing nih sebagai penonton. Itu bukan inti permasalahannya. Lanjut. Man, baca lagi itu ketikan lo yang ada di caption dia feed di IG. Baca lagi. Kan sudah jelas lo nantangin gue di situ. Siapa Jelas. backingannya Nikita? Saya nggak takut, saya sikat Nikita kalau salah-salah ini. Siapa juga yang takut sama lu, Rasman? Gue nggak ada takut-takutnya, nggak butuh backingan gue Kamu buat itu- ngelawan lu. Kamu itu caption aku kamu bacain, tapi kamu lupa apa yang kamu hujat gua itu gimana coba? Salah sendiri. Ada buah, Ngapain ada ikutin bibirnya, lo ada kan cari matanya. aja. Salah sendiri. Nah ya Itu sudah. konsekuensi. Karena lu udah masuk ranah ini ya konsekuensi. Tahu dong harusnya dari awal. Ya. Sekarang gini, Buat teman-teman yang belum nonton hujatan Nikita Mirzani, di sini nih. Dia langsung ngesekak Rasman, guys. Yang coba ikut-ikut tadi ya. ini kasus Oke. sudah bergulir. Yeah. Bang, izin aku mau nanya, tapi ini tidak ada hubungan tentang kita berdua. Saya mau bertanya tentang Hubungan Dokter Oki dan Rasman dilupakan dulu. Nah, ini baru bijak nih. Bang bilang kan dia berstatement tentang berpacaran baik-baik, bla 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 bla. Abang tau nggak kalau
si Nah. P ini, saya tidak sebut nama, P ini diduga mengirimkan foto-foto alat kelamin dia ke Iya. perempuan-perempuan. Abang tahu nggak soal itu? Tripang Tahu, ayam tahu. cemani. Tahu. Oke. Nah, apakah itu salah satu contoh lelaki yang baik untuk anak Enggak. yang dia pacarin di bawah umur? Saya coba tanya Maksud ke saya abang. dong, itu biar kita lihat nanti teori pembuktiannya saja. Gak usah teori kayak gini aja udah jelas. Bahkan video dia saja pun ada sama saya, Dok. Videonya si Fadel ada sama Raspan. Buat apa tuh? Ayam cemani sama Tripang. Buat koleksi ya. Video pribadi dia itu ada sama saya, Dok. Kacau. Ya, Buat Bang. Biar dikolek. kamu juga tahu Nikita, saya tahu. Saya Widih. nggak akan bilang bahwa hal-hal yang begitu biar nanti teori pembuktian di penyidikan dengan pengadilan. Itu saja. Ngomong nggak dia? Ngomong nggak tuh klien lo kalau dia suka Apa tuh? minta uang dari anak di bawah umur tuh, Ini yang sekarang mentalnya jatuh. Ngomong nggak dia? dia ada dikirimin 10 juta. 10 Ada juta. transfer lewat C Cindy ya, saya sebut aja Cindy, katanya ada 40 juta. Nanti dikirim lagi dan itu ada transferan. Nah, Ya yang gini-gini udahlah. maksud saya gini loh. Nih, Udahlah, nggak ngurusin soal duit ya, Kenapa? Bang. gini. Di si- Kenapa? apa? Kenapa kamu dengan saya nggak duduk aja? Duduk yuk. Ini. Duduk sama lu ngapa? Enggak, tamu saya dengan Dokter Oki, kita ngobrol. Ini kasus mau diapain? Ini ada apa nih? Tiba-tiba pengen duduk bareng nih. Aduh, ada apa nih? Saya jadi makin curiga ya. Pantesan si Fadil pengen ganti pengacara, guys. Mau diapain? Mau gue penjarain itu. Namanya Fadel miskin ya, gembel. Dari awal kan gue udah bilang. Mau gue penjarain, mau diapain pakai nanya. Nanya Bang, Keluarga-keluarganya gue pelanjarain. Nih, puas. izin kini aku ngomong dulu Bang, izin nanya. Kalau seandainya ini dapat Bang, izin, kalau seandainya Wah, berisik, guys. kalau seandainya yang lain diam dulu, yang lain diam dulu. Berisik. Yang lain, tolong yang lain jangan berisik dulu deh, biar kita dengar Dokter Oki bicara ini. Bang, izin, kalau seandainya nanti, ini kan kita ngomong seandainya, kalau seandainya nanti terbukti semua ini, apakah keluarganya juga bisa ikut terseret? Karena salah satunya contoh kayak sewa apartemen itu diduga atas nama Martin, terus juga mereka diduga ikut menyembunyikan Loli ataupun ikut Loli bersembunyi di mana diduga ya Bang ya, seperti itu. Coba Abang berikan statement sesuai kapasitas Abang sebagai kuasa. Benar. Ini berisik Makasih, Bang. ini. Waktu mereka datang ke rumah saya, itu ibunya, bapaknya, 2 kakaknya dan pengacaranya. Itu pertanyaan pertama saya. Apakah benar kalian terlibat dalam penyembunyian anaknya Nikita Mirzani yang bernama Loli? Oke. Jawaban mereka, Oh, Nikita, persembunyian? Gak ada yang disembunyiin. Tidak ada yang disembunyikan. Dari situ aja udah salah. saya tanya, mereka jawab tidak. Kalau tidak ada resiko hukum yang mereka katakan, mereka membantah keterangan itu. Pertanyaannya, tentu penyidik nanti kan punya cara untuk membuktikan apakah ini benar dia melakukan menyembunyikan atau ikut melakukan upaya-upaya paksa terhadap anak ini dan lain-lain. Nanti kan bisa di penyidikan. Nanti kan juga di pengadilan gitu. Dengerin Saya kira ya. Menarik nih Tidak kalau ini fokus ada ke yang kasus gitu loh. disembunyikan. Tidak ada yang disembunyikan. Dari sini aja lu udah salah. Dia tidak disembunyikan. Dia ada di Jakarta. Siapa yang bilang disembunyikan? Dari nih dengerin dulu deh. Gue cerita dulu urutannya biar lu pinter ya. Biar dia pinter, oke. Saya sampai terbengong-bengong ini. Ini udah nge-DM tuh si Fadel Gembel itu ya. Ya. Jangan mendekati anak saya. Ya, karena saya tidak suka biar dia fokus belajar. Ternyata dikenalkanlah oleh salah satu saudaranya si Marsupilami yang ada di UK, tuh si Eda itu. Ya. Ternyata dia sendiri ngaku bahwa mereka masih saudaraan. Berarti kan ini alasan dalam pengaruh buruk. Tahu nggak cerita itu? Tahu dulu nggak cerita itu? Dan di situ dia diajak si Eda itu Ada, saya sudah tahu. Tahun 2023, tahun Ada penculikan apa 2023, enggak? Ada penyakapan apa enggak? Bodoh Tahu. kau. tahun 2023 saya sudah
Pak Rasman gitu. Kamu bertele-tele banget. Ya, kenapa sampai ujung-ujungnya ke lah ya nggak diculik masalahnya itu masalahnya. Diperlihatkan chattingan antara Nikita Mirzani dengan Fadel. Itu ada saya lihat dokter. Udah lihat ya. Saya lihat. Kan udah tahu dong harusnya dia berbuat apa. Udah tahu jelek, gembel, miskin, jorok, bau. Ngapain deket-deketin anak yang lagi menimpa ilmu di sekolah di UK. Kalau marah gitu, harusnya jangan Emang gitu iya, dong. emang jorok, emang bau, emang anjing baunya deket-deketan sama dia. Jorok bau. Kita lagi marahnya seorang ibu ini, Bang. Abang Orang lanjutkan. udah jelas-jelas kasusnya. Ngapain ngomong? Betulkah ada penculikan? Betulkah ada penyekapan? Betulkah ada ini? Gua aja tahu dia tinggal di situ. Dan gua shock ternyata dia tinggal di situ. Dia yang bayar tapi atas nama si Martin tuh. Martil Gembel Bajideh. Martin Ya Gembel udah. Bajideh. Sekarang kita poin saja, kita fokus ke kasus. Nah sekarang Ya kalau kami fokus ke kasus, ngapain lu bikin-bikin video begitu? Lu taruh di IG lu pakai nama backingan gue siapa? Gue bisa mencariin satu keluarga, memang gue bisa. lu buktikan nyerang kalau gue bisa, lu kasih lu keluarga. nyerang gua itu berapa kali? Coba lihat tuh berapa banyak lu nyerang gua, Neki. Ya lu juga ngapain nanya backingan gue siapa? Pakai bilang banyak kasus gini segala macam. Makanya congor lu juga diem, lu tuh laki-laki, tahu nggak? Oh my Lu juga fokus kalau ke masalah, lu fokus ke masalah. Jangan lu melenceng-melenceng kemana-mana. Kita berdua ini bisa tenang begini karena peran Dokter Oki. Itu hebatnya Dokter Oki nih. Lu masuk ke dia. Sekarang jadi muji-muji Dokter Oki. Agak jelas ya. Tiba-tiba bahas penculikan, tiba-tiba bahas Dokter Oki. Bisa tenang begini karena peran Dokter Oki. Itu hebatnya Dokter Oki nih. Lu masuk ke dia. Dia urusannya apa? Ikut-ikut masalah gua kemarin. Sekarang lu bilang begitu. Emang dasar lu aneh juga lu ya. Lu bilang lagi, bos gua Dokter Oki, dalam hati gua, wah ini keren ini. Emang bos gua dia. Dulu kan juga lu mantan bosnya dia kan. Yang ngasih duit lu siapa? Iya. Oh, Dokter Oki kan. Ketawa dia. Ayo balik lagi ke fokus. Lanjut ada Jadi gini aja. Jadi Ketawa lah Rasman kan udah pernah makan duitnya Dokter Oki ya. Tawa dia inget ya. apa, Bang? sekarang kalau menurut saya kami akan Apa nih? fokus ke surat panggilan. Bagus. Bagus. Adapun yang di Minggu depan kok surat panggilannya datang tuh. yang dituduhkan kepada Fadel itu dua. Satu, dugaan melakukan kekerasan seksual. Oke. Yang kedua, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, melakukan dan atau menyuruh aborsi. Itu nih kita. Ya, yang ketiga Yang nanti ada dua lagi itu- tuh. Yang ketiga, yang keempat ada lagi. Anak gue digebukin sampai memar-memar. Yang keempat ada video asusila. Banyak. Tenang. Nah banyak tuh. Ya, tapi saya lihat di laporan polisi itu nggak masuk yang itu. Ya santai, satu-satu dong. Lagi kalau Santai. lawyernya lu gak bakalan juga gimana-gimana. Tenang. Satu Ya. dulu aja. Udah, itu aja dulu. Jadi wartawan jadi tanya yang mana nih? Menurut Jadinya saya, yang Abang, menurut saya kan nama Abang sudah mulai baik lagi. ya. Dan Thank you. Langsung lembut cuy. Dokter Oki masuk langsung lembut ini. Ada sesuatu sama Pak Rasman kita ini ya. Langsung lembut ya. Menurut saya kasus ini yang sangat Thank you. parah sekali ya menurut saya ya, karena ini berlapis-lapis dan ini kasus anak di bawah umur, kasus yang tragis sekali menurut saya. Ya bawah Selagi umur. bisa Abang menyelamatkan diri Abang, selamatkan diri Abang daripada Abang yang dihujat orang karena mendukung tindakan yang sangat tragis ini sih Bang, menurut saya ya Bang. Jadi begini Dok, saya jawab ya. Pertama, saya kalau meninggalkan dia dalam posisi begini, itu sangat tidak elok. Tetapi saya boleh catat ini. Saya hanya akan concern pada pembelaan hukum yang hak-hak dia sebagai seorang terlapor. Kalau dia menjadi terlapor, hak-hak dia menjadi seorang tersangka. Kalau dia tersangka, hak-hak dia sebagai seorang terdakwa. Kalau dia menjadi terdakwa. Tapi juga hak-hak dia kalau seandainya ternyata laporan Nikita ini tidak dapat dibuktikan, maka bisa jadi anaknya akan mengambil langkah hukum. Itu hak dia. Jadi kita sepakat tidak akan melenceng dari situ. Saya akan hargai apa yang disampaikan dokter ini. Ngomongnya kayak gini bener nih. Nah, Ngomong kayak gini. bener.
Benar. Dari kemarin mana aja lo? Ini benar kalau kayak gini. Kalau tidak terbukti, kalau terbukti semuanya gue kenain termasuk lu Rasman. Ini mungkin alasan Fadel ya guys, ganti pengacara mungkin saja. Nah ini nih, gue mau nampilin sedikit ya biar kita kagak bosan sedikit lah ya. Nah jadi ini nih, dan si Fadel katanya ganti pengacara si ini ya. Udah berapa kali dia ganti? Yang pertama dia klarifikasi kan, itu mungkin teman-teman yang ngikutin nih, kalau belum nonton klarifikasi dia yang pertama nih udah disediain di channel ini. Terus yang kedua, nah si Rasman nih. Yang ketiga, ini kita nggak tahu nih nanti apakah ada konferensi pers lagi. Banyak banget konferensi persnya ya. Ternyata Rasman saja nggak cukup untuk melawan Nick Mir, sampai Fadel minta bantuan dengan lawyer baru guys. Nah ini dia, kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri dalam beberapa hal. Kita kan pernah benar-benar tahu, maka perlu belajar bukan mencari jawaban. Lah Abang Rasman gimana? Nanya lo ini. Dokter Oki ya, ditinggal sama kliennya ya, ditinggal. Visum itu udah ada di tangan gua. WhatsApp handphonenya dia sudah dibuka. Siap-siap aja. Siap-siap aja. Gak ada salahnya kok lawyer ngebantuin orang bersalah. Memang lawyer itu ngebantuin orang bersalah dan orang yang benar. Benar itu. Kalau Oke, lu kan juga awalnya ngomongnya nggak melenceng kemana-mana, Bang. kagak bakal lu dibully. Izin. Bang, abang kan taunya kan USG pada saat 14 September yang notabene Oke. diduga memang pada saat 14 September itu si L itu tidak dalam keadaan hamil. Tapi apakah klien abang menceritakan tentang hasil pemeriksaan dalam organ kewanitaan korban yang terjadi di kasus ini? Oke, ini kita ngebahas aborso ya. Jadi si Rasman itu punya bukti kuat, itu ada beritanya si Rasman menunjuki bukti tentang isi perutnya Loli tidak ada bayi. Tapi kan yang dipermasalahkan bukan itu guys. Yang permasalahan itu tentang apakah benar ada aborsonya gitu kan. Kalau seandainya dia tidak menceritakan itu ke abang, ini fatal loh bang. Hasil visum itu sudah dipegang loh oleh sama pihak pelapor sekarang bang. Oh, Ya, itu yang dipegang di saya kita. pengen sampaikan ke abang. Bukan, Abang lagian tanya. lucu ya. Lagian lucu. Apa Yang tuh? dipermasalahkan itu kan Benar. bulan Ini benar. Juni Iya, dan benar. Juli. Kenapa Bang, USG-nya bulan September katanya punya anak dokter? Nih, Bang, izin saya jelaskan. Kan kita bukan pembuktian Loli CDL ini sedang hamil. Yang kita buktikan itu pada saat itu ataupun melakukan tindakan yang kita duga ada penghilangan janin. Jadi kalau seandainya ketika abang waktu konferensi pers menunjukkan USG pada tanggal 14 September itu tidak ada hubungannya, buat apa? Karena tidak ada di substansinya, kecuali kalau seandainya kasusnya Nikita bilang anak saya hamil sekarang. Nah, abang bisa tunjukkan, iya memang nih tidak ada. Tapi yang kita bahas pada saat itu adalah tindakan pembuangan janinnya, ada tindakan nya. Jadi buat apa USG tentang kehamilan pada saat 14 September, ngerti kan bang, kayak gitu. Nah itu yang kami sesalkan, seakan-akan abang dibodohin klien abang kayak gitu. Harusnya kan abang ini mana yang kamu harus buktikannya waktu yang diduganya di bulan berapa itu mana, kalau seandainya di bulan itu kamu tidak hamil ataupun mana visumnya itu bang beda dengan USG kehamilan ya bang, tapi organ dalam abang, itu yang harus digarisbawahi, organ dalam bukan kehamilan bang gitu. Terima kasih ya bang. Paham dok, begini, saya kan diskusi juga dengan anak ya, dengan teman-teman. Nah yang saya mau katakan itu adalah bahwa pengakuan Fadel kepada kami dan keluarganya, dia sama sekali tidak pernah melakukan hubungan badan. Itu yang saya sudah bantah dari awal. Hati-hati dengan pengakuan klien abang. Kasihan karir abang itu aja sih. Oke. Udah lah ya. Agak pusing sih ya si Rasman nih. Pak Rasman maksudnya kok muter-muter gitu. Dan ngomongin Nikita, seberapa sebelnya Nikita sama Rasman, mungkin ini ada videonya lagi live ya dia. Yang butuh duit 50 juta nih, dengerin. Oke. Saya dengerin. Gue kasih kerjaan ya. Oke, dikasih kerjaan guys. 50 juta 50 juta. Bener-bener gue kasih 50 juta. Kalau kalian bisa ya lagi kalian ngapain sih pakai ke follow akunnya si kura-kura ninja itu, si Rasman itu. Oh, pada ngapain sih pada nge-follow? Lu bisa nggak ilangin akunnya? Lu report rame-rame. Siapa yang berhasil nge-report gue kasih 50 juta datang ke rumah gue. Gue kasih cash.
Lu hilangin akunnya. Widih. Lu juga kagak bakal bisa komen juga. Komennya di nonaktifin. Setelah tinja, terbitlah lemon dengan uang 50 juta, guys. Hilangin akunnya. 50 juta. Lumayan Buat satu sih. orang tapi ya. Buat satu orang siapa yang beruntung. Serah deh. Game Bunda Korla aja disuruh balikin. Sayembara yang nemuin Aep dapat 500 juta aja hoak, padahal si Fitrah nagih itu. Iya, itu dia. Tapi ya kita nggak tahu siapa tahu ini bener. Tinggal ya mana nih tim hacker gitu kan, tinggal kasih bukti rekamannya, datengin nih kita. Tapi hacker mana yang mau ya? Hacker kan kagak mau biasanya nemuin orang ya. Next. Masa kasus begini katanya? Takutnya kasus ini seperti Romeo and Juliet. Rasman! Romeo ganteng. Ay, Romeo ganteng. Ya. Romeo ganteng aja Kulitnya nggak Rasman. busuk warnanya. Kulitnya dagingnya nggak dimakanin. Ini ya apa? Tungau. Nggak dimakan tungau kulitnya Rasman. Bener lo Rasman ya. Lo sama orang lain sosok keras lo. Lo sama gue sosok lembut well. Aja. Nah, kalau Romeo and Juliet, kalau yang deket sama anak gua kayak Vincent Iskandar nih kagak ada masalah, ya. Ya itu aja guys yang saya sampaikan ya, buat teman-teman semua. Videonya seperti ini aja tentang tanggapan Nikita Mirzani dan Rasman, dan permasalahannya ini banyak banget nih. Dalam satu video dikemas dalam berapa kasus nih. Jadi intinya di sini saya mau minta maaf kalau salah kata ataupun salah informasi, dan kalau salah informasi harusnya udah jelas ya informasi dapat dari mana. Dan saya minta maaf kalau ada salah kata yang menyinggung teman-teman semua ataupun ada kata-kata yang kurang baik, silahkan diambil baiknya saja. Karena saya manusia biasa yang tidak luput dengan kata-kata salah. Saya Fadli undur diri dulu. See you guys. Sampai jumpa di next video. Jadi jangan lupa apa? Subscribe. See you. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.